Hadis 332 dengan babnya Babul Ibrad Bizuhri fi Shiddatil Har, yang artinya mendinginkan atau menunggu telah dingin cuaca di waktu zuhur ketika cuaca sangat panas, fi Shiddatil Har. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila cuaca sangat panas, maka dinginkanlah atau menunggu cuaca tersebut menjadi dingin untuk melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya panasnya cuaca itu dari uap neraka jahanam. Washtaqatin naru ila rabbiha, di saat api itu menyala di dalam neraka, maka neraka mengadu kepada penciptanya. Faqalat Rabbi akala ba'di ba'dan, maka api neraka mengadu kepada Allah seraya berkata, wahai penciptaku, sebagian api membakar sebagiannya. Fa'adina laha bin nafasaini, nafasin fi syita'i wa nafasin fi shaif. Maka Allah izinkan api neraka atau panasnya api neraka itu dibagi menjadi dua nafas. Nafas pertama berhembus di musim dingin, nafas kedua berhembus di musim panas. Maka engkau akan dapati ketika musim panas cuaca sangat panas, dan engkau akan dapati ketika musim dingin cuaca sangat dingin atau sejuk, zamharir. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, kami menemani Rasul atau kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, di dalam satu perjalanan. Fa arada al-muadzinu an yu'adzina lidzuhur, lalu muazzin ingin melantunkan azan untuk menunaikan solat zuhur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid, thumma arada an yu'adzina faqala lahu abrid hatta ra'ayna fayyal tululi. Ternyata ketika muazzin itu ingin azan, Nabi mengatakan abrid, tunggu cuaca agak dingin. Tunggu cuaca agak dingin. Jadi dilarang azan. Kemudian dia ingin azan zuhur, Nabi juga mengatakan abrid, tunggu cuaca agak dingin, hingga kita bisa melihat faya, bayangan dari bukit-bukit tersebut, at-tululi. Nah, ini hadis membahas tentang kesunnahan. Jadi ulama-ulama ketika menjelaskan satu hadis, mereka membuat tinjauan secara komprehensif. Hadis tersebut dalam satu redaksi Nabi nyatakan, idza ishtaddal har fa'abridu fa innal har min fayhi jahannam. Apabila cuaca sangat panas, maka tunggulah dia dingin untuk melaksanakan sholat zuhur. Maknanya seperti itu.
Tunggulah agak dingin ketika melaksanakan sholat zuhur. Fa innal har min fayhi jahannam. Karena cuaca yang sangat panas itu adalah sebagian dari uap api neraka. Uap api neraka itu adalah cuaca yang sangat panas. Kami buat tinjauan secara bahasa. Ada salah satu pakar bahasa Arab bernama Al-Imam Afairus Abadi. Di dalam kamusnya Al-Qamus Al-Muhit, beliau mengatakan kata api nar atau pakai alif lam an-nar, bentuk jamaknya niron, dia memiliki makna yang luas. Yang pertama bisa berarti neraka. Jadi kalau disebut an-nar dalam Al-Quran, itu ada kemungkinan maknanya adalah neraka. Neraka disebut dengan api karena isi daripada neraka api. Makna kedua yaitu azat al-madad, zat yang kita bisa melihat dia berbentuk berwarna merah, ada yang berwarna biru, yang punya sifat panas dan bisa membakar. Nah, itu makna lainnya daripada kata an-nar. Ada dua kata yang digabung menjadi satu disebut dengan al-idhofah. Dua kata benda digabung menjadi satu disebut al-idhofah. Kalau kita sebut gunung dengan api, Jabalun Nar, artinya gunung api, itu yang dimaksud adalah gunung berapi. Dalam bahasa Arab disebut dengan burkanun. Jadi Jabal An-Nar, gunung api, di dalam bahasa Arab namanya burkanun. Kalau terjemahan bahasa Indonesia artinya gunung berapi. Kemudian ada yang disebut Syekhun Nar, guru api. Guru api, Syekhun Nar. Yang dimaksud kalau kita dapati di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, ada kata Syekhun Nar, guru api, itu maknanya adalah iblis. Karena yang pertama proses penciptaan iblis dan syaitan itu dari api. Khalaqal insana min salsalikal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan dari api, percikan api yang sangat panas. Kenapa iblis disebut Syekhun Nar, gurunya api? Karena semua syaitan yang diciptakan dari api, guru utama mereka yang paling sanad tertinggi yaitu iblis. Makanya disebut dalam kitab Syekhun Nar, guru api. Pernah terjadi cuaca sangat panas di kota Madinatul Munawwarah. Saking panasnya cuaca yang sangat ekstrim, sehingga di Masjid Nabi 3 hari 3 malam libur sholat di Masjid Nabi. Mereka sholatnya di mana? Di rumah. Pernah kejadian di masa tabi'in, di masa Sa'id ibni Musayyib. Kami baca riwayat ini di dalam kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Karena kita harus bayangkan masa mereka ya, kemudian letak geografis mereka dengan kita beda. Di sini sepanas-panasnya, di sana masih bukan musim panas. Sana suhunya bisa sampai 48, 49, bahkan puncaknya bisa sampai 50 derajat Celcius. Jadi pernah terjadi cuaca ekstrim sehingga Masjid Nabawi itu tidak melaksanakan sholat berjamaah selama 3 hari. Hanya ada beberapa orang saja
Salah satunya yang memang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabi dan tidak pernah terlambat takbiratul ihram, yaitu Sa'id ibni Musayyib selama 40 tahun. Itu beliau punya amalan yang memang harus kita apresiasi karena tidak mudah. 5 waktu tidak pernah terlambat takbiratul ihram dan beliau lakukan selama 40 tahun, termasuk pada saat cuaca sedang ekstrim-ekstrimnya di kota Madinah, beliau masih tetap di masjid. Karena begitu ekstrimnya cuaca, maka tidak ada yang melantunkan azan. Beliau mendatangi makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau letakkan telinga di atas kuburan Nabi. Dari dalam kuburan Nabi terdengar suara azan, dan itu persis dengan waktu sholat 5 waktu. Beliau ingin melaksanakan sholat 5 waktu, tidak ada yang azan. Beliau beristihad, ini kayaknya masuk waktu subuh. Beliau datangi kuburan Nabi, meletakkan telinga di atas kuburan Nabi, mendengar suara azan subuh. Zuhur begitu juga, meletakkan telinga di atas kuburan Nabi, mendengar suara azan sholat zuhur, dan seterusnya selama 3 hari di saat cuaca sedang ekstrim. Itu namanya bab karamah. Beliau seorang tabi'in bernama Sa'id ibn Musayyib, bisa dibaca Ibnu Musayyib, bisa dibaca Ibnu Musayyab. Dua bacaan itu benar. Ada seorang sufi, awalnya beliau ini diperjualbelikan karena dijadikan sebagai budak. Tapi beliau min sadah. Beliau masih berketurunan daripada zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada yang tahu karena menutup identitas diri. Diperjualbelikan beliau. Sampai akhirnya Allah takdirkan beliau dibeli oleh seorang sufi, seorang wali, namanya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini berguru kepada Abu Hasan As-Sazili. Al-Mursi itu nama kota. Beliau ini tumbuh besar di kota Mursia di Spanyol. Ada satu kota di Spanyol namanya Mursia. Ini sufi besar nih, Abu Abbas Al-Mursi, besar di kota Mursia, berguru kepada Imam Abu Hasan As-Sazili. Beliau membeli budak ini. Ini budak bernama Yaqut Al-Arshi, Syekh Yaqut Al-Arshi. Ketika beliau membeli budak tersebut, ini budak diajarkan ilmu agama, diperkenalkan dengan ilmu-ilmu kewalian dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Allah mengangkat beliau jadi wali. Namanya Syekh Yaqut Al-Arshi. Syekh Yusuf An-Nabhani menjelaskan di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Di situ disebutkan gelar beliau Al-Arshi, yang artinya arsh. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang berkuasa di atas arsy-Nya. Kenapa julukan itu dinisbatkan kepada beliau? Karena beliau itu bisa mendengar suara azan di arsy-Nya Allah. Ada malaikat, mereka juga ditugaskan melantunkan azan di arsy. Salah satu keramat yang Allah berikan kepada Syekh Yaqut Al-Arshi, dia bisa mendengar suara azan di sholat 5 waktu. Tapi yang didengar suara azan bukan yang ada di dunia, tapi dia dengar yang ada di arsy-Nya Allah. Di arsy-Nya Allah, kami baca di kitab berjudul Al-Habaib,
fi akhbaril malaik yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Diceritakan di dalam kitab tersebut, di arsy-Nya Allah itu ada malaikat namanya Hamalatul Arsy. Sekelompok malaikat diberikan gelar dan nama kepada mereka Hamalatul Arsy, yang artinya malaikat-malaikat yang ditugaskan memikul arsy. Dan di alam tersebut, kita sebutkan alam karena luas, itu mereka juga melaksanakan sholat dan mengikuti azan yang sama dengan azan yang dilantunkan di dunia. Dia punya sigotnya sama dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yakut al-Arsh diberikan kelebihan itu, bisa mendengar suara azan. Tapi kalau kita ingin melihat yang lebih luar biasa, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mendengar tapi melihat. Bukan hanya mendengar tapi melihat. Melihat alam malakut, melihat alam arsy, melihat lauhil mahfuz, mendengar dan melihat sorirul qalam, pena takdir yang tetap tertulis di lauhil mahfuz, itu disaksikan dan didengar oleh Nabi Muhammad. Dalilnya mana? Dalilnya adalah di surat Al-Isra. Innahu huwas samiul basir. Sebagian ulama mengembalikan kata dia mendengar dan melihat di ayat tersebut, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melalui peristiwa besar dalam perjalanan hidup beliau, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tegaskan itu bukan sekedar beliau mendengar tapi juga basir. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad mendengar semua peristiwa tersebut yang ada di alam dunia maupun yang ada di langit, maupun yang ada di Sidratul Muntaha, maupun yang ada di arsy Allah, maupun yang ada di mustawa, sampai puncaknya bisa bermuajahah, menghadap Allah dan melihat Allah dengan kedua mata beliau. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis ini juga menunjukkan bahwa api neraka itu sangat panas, sehingga api neraka juga mengadu kepada Allah, ya Allah saya terbakar juga. Api mengadu kepada Allah bahwa sebagian api membakar sebagian lainnya. Api yang memang secara fitrah, secara hukum diciptakan sebagai makhluk yang memiliki sifat panas, ternyata ketika saling membakar di dalam api neraka, mereka juga merasakan sakit karena begitu panasnya api. Bisa dibayangkan seperti apa panasnya. Sehingga ada riwayat yang disebutkan di dalam kitab Nawadir karya Imam Al-Qalyubi. Di dalam kitab tersebut ada doa dari api. Taghulun nar. Ternyata api juga berdoa, khususnya api neraka. Apa doanya api neraka? Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari api neraka. Api minta perlindungan terhadap api karena begitu dahsyat panasnya. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Di sini dikatakan oleh Nabi, api mengadu kepada penciptanya karena sebagian api membakar sebagiannya.
Maknanya apa? Dia mengadu karena rasa sakit. Padahal secara fitrah dia adalah makhluk yang memang sifatnya panas. Maka Nabi ajarkan doa ini kepada kita sebagaimana yang dibacakan oleh api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Atau yang ala sabilil ikhtisar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca sab'a marrat 7 kali yang diajarkan oleh para a'immah. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu menahan dan sabar menghadapi siksaan dengan api neraka. Gak ada yang mampu. Paling ringannya siksaan di dalam neraka disebutkan di dalam riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga Imam Nawawi mengutip dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan paling ringannya azab di dalam neraka, paling ringan ahwan. Inna ahwana azabin nar. Sesungguhnya azab neraka yang paling ringan diletakkan batu kerikil yang sudah terbakar entah berapa lama dalam neraka, diletakkan di bawah telapak kaki orang tersebut. Begitu panasnya batu yang dibakar dengan api neraka, diletakkan di bawah telapak kakinya, otaknya mendidih dan dia meledak. Allah kembalikan lagi terus seperti itu agar dia rasakan siksaan itu. Itu ahwan. Kata Nabi apa? Inna ahwana azabin nar. Sesungguhnya azab neraka yang paling ringan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mengalami azab seperti itu, dia mengatakan, saya melihat diri saya adalah manusia yang paling berat azabnya di dalam neraka. Dia merasa dirinya adalah orang yang diazab paling berat. Tapi Nabi tegaskan, tidak, wa huwa ahwan. Dia paling ringan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kalau kita harus berbanyak meminta perlindungan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Itu dikatakan di dalam hikayah, ada seorang manusia dari lahir sampai meninggal gak pernah susah hidup di dunia. Dia hidup enak, gak pernah mengalami kesedihan, kesusahan. Seumur hidup sampai meninggal dunia, dari lahir sampai meninggal dunia. Tapi sayangnya dia bukan orang yang taat kepada Allah. Dia bukan orang yang baik. Pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian malaikat mengambil tangannya, uap api neraka itu. Ya, dalam neraka beruap. Uapnya itu dia ambil tangannya orang, malaikat, dia masukkan di dalam uap api neraka. Ini orang yang mendapatkan siksaan tersebut hanya terkena uap api neraka. Dia berteriak entah berapa tahun. Selesai dia berteriak, malaikat mengatakan, bagaimana ketika kau hidup di dunia? Hidup enak tidak? Saya hidup susah dari lahir sampai mati. Dia katakan begitu. Padahal dia di dunia hidupnya enak, gak pernah susah. Tapi bukan orang yang taat, bukan orang yang baik. Apa maksud dari kisah ini? Dan ini tertulis di dalam kitab-kitab para a'immah, para ulama. Maksudnya ketika seseorang menikmati kenikmatan dunia tapi masuk ke dalam neraka, baru dapat siksaan yang sangat ringan. Itu juga belum masuk siksaan itu, baru kena uap. Dia sudah lupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Dia lupa. Sama halnya
orang yang dari lahir sampai meninggal, sekalipun dia susah hidupnya, tapi dia orang yang baik, orang yang taat, meninggal husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Ditanya sama malaikat, ini sudah lihat pemandangan surga? Wah, luar biasa. Dia nikmati makanan surga. Ditanya sama malaikat, bagaimana ketika kau hidup di dunia? Susah tidak? Enggak, senang. Dari saya lahir sampai mati, sampai meninggal dunia, enggak ada susah, semuanya senang. Dia lupa. Artinya apa? Ya, ini fata morgana. Gitu. Tapi Nabi ajarkan berusahalah sukses di dua tempat. Kita selalu berdoa, fid daraini, berikan kebahagiaan di dua alam. Daraini, dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Doa pamungkas juga mengatakan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, minta kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nabi tambahkan lagi tuh, jagalah dari api neraka. Itu. Selalu ditambahkan pelindungan dari api neraka. Nah ini riwayat tentang hadis tersebut berkaitan dengan neraka jahanam, berkaitan dengan api. Di dalam masalah fikih, ketika cuaca sangat panas, dan ini hanya berlaku kepada sholat zuhur. Berlaku kepada sholat zuhur. Kami baca di satu kitab berjudul Ihkamul Ahkam fi Syarhi Umdatil Ahkam, ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau ini mazhab Maliki dan Syafi'i. Dua mazhab beliau, Maliki dan Syafi'i. Beliau bermukim di Mesir. Wa kana yufti ala mazhabil Maliki wal mazhab Syafi'i. Dan beliau sudah masuk levelnya mufti yang berfatwa dengan dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Namanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Saya baca di kitab beliau, beliau mengatakan bahwa apabila cuaca terlalu panas di waktu zuhur, maka disunnahkan mengakhirkan zuhur asalkan tidak sampai bablas lewat asar, untuk menunggu cuaca agak sedikit mereda, agak sedikit dingin. Dan beliau memberikan kesimpulan hukumnya sunnah, karena ada sebagian ulama mengatakan itu bukan sunnah tapi rukhsah, dispensasi dari Allah, tapi bukan sunnah Nabi. Ada sebagian fuqaha berpendapat demikian, tapi beliau menegaskan ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Maliki, mayoritas dari mereka menyatakan hukumnya sunnah ketika sholat zuhur atau sudah tiba waktu zuhur untuk menunda sesaat jika cuaca terlalu panas hingga agak sedikit mereda panasnya. Itu hukumnya sunnah kata para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, termasuk Ibnu Daqiq Al-Aid. Kenapa beliau mengatakan sunnah? Perhatikan hadis Nabi. Nabi mengatakan abridu. Nabi katakan abridu, dinginkanlah, kata Nabi Muhammad SAW. Idza ishtaddal harru fa abridu. Kalau cuaca terlalu panas, tunggulah dia menjadi dingin. Kata tunggulah menjadi dingin itu kan kata perintah. Kata perintah di dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah itu dua kemungkinan. Bisa sifatnya wajib, bisa sifatnya sunnah. Tapi diteliti, perintah untuk menunggu cuaca dingin guna menunaikan sholat zuhur, itu perintahnya sifatnya sunnah. Karena ada kata perintah dari Nabi, maka Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid berkesimpulan bahwa hal tersebut sunnah, bukan rukhsah. Namun jangan salah paham. Jangan salah paham. Disinilah fungsinya para fuqaha, para ulama. Kalau saya hanya mengutip hadis ini akan dipraktekkan di Ternate.
Hanya orang tidak azan. Tidak azan zuhur. Di sini kan Nabi larang azan. Karena cuaca terlalu panas. Kalau hadis ini saya ajarkan langsung dan muazin praktekkan, wah ini lagi panas. Semua beristihad lagi panas. Tunggu nanti sudah dingin baru azan. Tahu-taunya dinginnya asar. Fatal. Saya berdosa, yang amalkan juga tidak belajar berdosa. Tapi dosa yang paling besar yang mengajarkan. Ini bahayanya kalau hadis kita belajar sendiri gak pakai guru. Bahaya. Di sini gak ada keterangan. Keterangannya di dalam kitab fikih dan keterangan dalam kitab syuruh. Kitab-kitab penjelas-penjelas hadis. Jadi kesunahan ini hanya berlaku di negeri-negeri yang cuacanya sangat panas. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan kesunahan ini tidak berlaku di Indonesia. Karena Indonesia tidak masuk letak geografis cuaca sangat panas, tapi mu'tadil, sedang-sedang. Nah ini berlakunya di Hijaz. Musim sangat panas, suhunya 48 derajat, 50 derajat Celcius misalnya. Atau kemarin kejadian di Mesir sampai rumah kebakaran. Orang-orang dehidrasi. Bahkan yang tidak bisa adaptasi dengan iklim yang sangat panas itu mengeluarkan darah dari hidung. Yang model begini sunnah. Jadi tidak berlaku kepada semua tempat. Dia hanya berlaku ke tempat-tempat yang iklimnya sangat panas, terutama di Hijaz, terutama di Yaman, Hadramaut misalnya, yang musim panasnya juga bisa mencapai 48 derajat Celcius sampai bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sehingga sunnah ini gak berlaku bagi kita di Indonesia, gak berlaku. Nah sunnahnya itu disebutkan ketika bayangan an yasira al-fai'u akthar min dhira'in. Bayangan itu dia lebih tinggi sedikit dari 1 dhira'. Kemarin saya sudah jelaskan 1 dhira' untuk orang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Zira'nya beliau itu yang dipakai, kurang lebih 48 cm. Kalau bayangannya sudah lebih tinggi dari 48 cm dan cuacanya sudah mulai tidak terlalu panas, maka disegerakan untuk menunaikan sholat zuhur. Dan ini hanya berlaku di sholat zuhur saja. Kenapa para fuqaha hanya membatasi kesunahan menunggu cuaca dingin untuk melaksanakan sholat hanya di sholat zuhur? Karena Nabi yang sebutkan. Kalau Nabi sebutkan, gak ada ulama yang berani nambah-nambah. Nabi yang sebutkan apa? Sholat zuhur, tidak asar. Sholat zuhur. Kalau sholat maghrib, isya, subuh gak berlaku. Karena umumnya itu cuaca sudah normal. Biasanya paling panas-panasnya itu adalah di waktu zuhur. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kita terhadap syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, yang dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Nabi berikan doa khusus kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi berdoa, Allahumma azhib anhu al-har wal bar. Itu doanya Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, hilangkan dari tubuhnya Ali bin Abi Thalib rasa panas dan rasa dingin. Kata Imam Syaukhani, Nabi ketika berdoa itu bukan main-main. Bukan seperti kita, doa kita kadang-kadang tidak diijabah, kadang-kadang diijabah. Tapi kalau doa Nabi itu, ketika Nabi lafadzkan itu pasti terjadi. Makanya beliau katakan, wa fihi
mu'jizatun zahiratun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata doa ini adalah bagian dari mukjizatnya Nabi yang sangat jelas. Setelah Nabi membacakan doa tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahumma azhib anhu al-har wal barad. Sayyidina Ali mengatakan apa? Fama wajadtu harran wala bardan ba'da yauma idzin. Selepas itu saya tidak pernah lagi rasakan tuh mana yang panas mana yang dingin. Hilang. Bahkan sahabat-sahabatnya Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan kana ashabuhu rubbama ra'auhu yalbathu thiyaba sayfi fi syitta wa thiyaba syitta fi sayfi. Kami kadang-kadang melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pakai pakaian untuk musim panas. Pakaian musim panas berarti pakaian-pakaian yang tipis. Betul tidak? Karena cuaca panas. Atau kain yang dingin. Itu Sayyidina Ali makainya di musim dingin. Baju musim panas beliau pakai di musim dingin. Bahkan di dalam syarah dari Ibn Majah dan juga syarah dari Sunan Abi Daud, dalam kitab tersebut mengatakan beliau itu kalau musim dingin yang sangat ekstrim, beliau tidurnya buka baju, hanya kain menutup aurat saja, sedangkan yang lain berselimut. Kalau musim panas beliau pakai baju yang tebal, karena hukum panas dan dingin sudah tidak ada bagi Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah doakan hilangkan panas dan dingin. Dalam riwayat yang lain dibalikkan, ya Allah jadikanlah dia merasa hangat di musim dingin dan merasa dingin di musim panas, sehingga hukumnya jadi terbalik. Itu doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dan amalan terbaik ketika musim panas apa? Amalan terbaik di musim panas puasa. Lagi panas-panasnya lagi itu puasa. Itu Sayyidina Ali mengatakan uhibbu thalathan. Sayyidina Ali mengatakan, dikutip dalam kitab Nawadir, ada 3 hal yang paling saya suka di dunia ini. Sayyidina Ali. Yang pertama ikramud dhaif, memuliakan tamu. Yang kedua as-shaumu bis-shaif, puasa di musim sangat panas. Lagi panas-panasnya beliau berpuasa. Yang ketiga darbul adui bis-saif, menebas musuh dengan pedang. Itu kesukaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memuliakan tamu, puasa di musim yang sangat panas, dan menebas musuh dengan pedang. Karena kaidah mengatakan makin sulit kita menunaikan ibadah, makin besar pahalanya. Ada satu ibadah sederhana tapi amalannya luar biasa, namanya isbagul wudu' indal makarih. Namanya apa? Isbagul wudu' indal makarih. Menyempurnakan wudu di cuaca yang tidak mendukung. Apalagi subuh dingin-dingin. Subhanallah, dia rela tuh. Dinginnya yang normal ya, bukan yang salju. Itu namanya bunuh diri, berdosa. Wudu di iklim yang ada saljunya itu bunuh diri. Ibaratnya dingin yang normal. Kita paksakan untuk menyempurnakan wudu padahal dingin. Kita sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Itu kata Nabi dalam hadis, dia mengkafarat seluruh dosa-dosanya. Bahkan ada satu ulama berikan komentar, dosa-dosanya yang lalu dan akan datang dihapus. Karena kenapa begitu besar fadilah tersebut? Karena dia melaksanakan dalam keadaan sulit, dingin, kedinginan, tapi dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Namanya isbagul wudu' indal makarih. Isbagul wudu' indal makarih.